Tak ada suara yang lebih menegangkan bagi para sahabat selain deru pasukan Quraisy yang datang seperti badai. Namun, tak ada keberanian yang lebih besar daripada keyakinan yang mereka genggam. Di sepanjang perjalanan sejarah Rasulullah, peperangan bukan dimulai dengan ambisi, tapi dengan ancaman. Bukan karena ingin menguasai, tetapi demi bertahan hidup. Inilah kisah menggetarkan tentang pasukan kecil yang menantang ribuan pasukan lainnya. Kisah peperangan yang melampaui logika dalam sejarah Islam. Dan kisah ketika langit sendiri turun memberikan pertolongan. 1. Perang Badar 2 Hijriah atau 624 Masehi. Lokasi di Lembah Badar. Musuh adalah Quraisy Makkah. Jumlah pasukan Muslim 313 melawan pasukan Quraisy kurang lebih 1000 pasukan. Pemimpin perang Rasulullah. Latar belakang peperangan ini adalah setelah Rasulullah hijrah, kaum muslimin terus ditekan secara ekonomi oleh Quraisy. Kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan menjadi simbol kekuatan ekonomi mereka. Upaya memutus suplai ini kemudian memancing Quraisy mengirim pasukan besar. Malam sebelum perang, suasana Badar dipenuhi angin gurun yang dingin. Rasulullah berdiri lama di tendanya, memohon pertolongan sambil menengadahkan tangan hingga selendangnya terjatuh. Di kejauhan, pasukan Quraisy menyalakan api unggun, jumlahnya bagai lautan. Para sahabat menggenggam pedang karatan, namun hati mereka penuh dengan cahaya. Ketika matahari naik, perang dimulai. Pasukan muslim tersudut di lembah sempit. Namun saat pasukan Quraisy menerjang dengan teriakan keras, tiba-tiba angin dingin turun dari langit. Malaikat datang dalam barisan putih, memukul musuh dari sisi yang tidak terlihat. Ingatlah ketika engkau memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu Allah mengabulkan. Aku akan mendatangkan bantuan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Quran Surah Al-Anfal ayat 9. Dari peperangan ini, Muslim menang. 70 musuh tewas, 70 tertawan. Umat Islam mendapatkan kemenangan moral pertama yang mengejutkan Jazirah Arab. Hikmah dari peperangan ini, Allah menurunkan pertolongan khusus saat umat beriman terdesak. Juga, Badar mewakilkan posisi politik di Madinah. Para sahabat juga belajar bahwa kemenangan bukan hanya pada jumlah. 2. Perang Uhud 3 Hijriah atau 625 Masehi. Lokasi Gunung Uhud. Lawannya adalah pasukan Quraisy, jumlah muslim kurang lebih 700 sementara Quraisy 3000. Latar belakang dari peperangan ini adalah Quraisy ingin balas dendam atas kekalahan di Badar. Kala itu, pagi yang sangat cerah di kaki Gunung Uhud berubah mencekam ketika pasukan Quraisy muncul seperti badai pasir. Rasulullah menempatkan 50 pemanah di bukit untuk menjaga sayap belakang. Jangan turun, apapun yang terjadi, itulah pesan beliau. Awalnya Muslim unggul, namun ketika para pemanah melihat ganimah atau harta rampasan, mereka turun. Khalid bin Walid waktu itu masih menjadi musuh, memutari bukit dan menyerang dari belakang. Rasulullah kala itu terluka, gigi beliau patah, wajahnya berdarah. Muhammad hanyalah seorang Rasul, telah berlalu sebelum beliau Rasul-Rasul. Quran Surat Al-Imran ayat 144. Hasil dari peperangan ini, Muslim mundur, 70 sahabat gugur termasuk Hamzah. Hikmah dari peperangan ini adalah ketaatan lebih penting dari kemenangan dan sebuah kesalahan kecil dapat mengubah arah sejarah. Selanjutnya, Perang Handaq atau Ahzab 5 Hijriah atau 627 Masehi. Lokasi Madinah. Musuh yang dilawan adalah gabungan Quraisy, Yahudi Bani Quraizah, dan suku-suku Arab. Jumlah pasukan 10.000 melawan Muslim yang berjumlah 3.000. Latar belakang dari perang ini adalah koalisi besar ingin menghapus Madinah dari peta. Ide Salman Al-Farisi mengubah segalanya dengan menggali parit. Pasukan Ahzab terkejut, mereka tidak pernah melihat strategi seperti itu di Arab. Banyak hari berlalu dalam pengepungan, makanan habis, udara dingin membakar tulang. Pada malam gelap, angin dahsyat berembus menghancurkan tenda-tenda musuh. Allah mengirim angin dan pasukan yang tak terlihat. Quran Surat Al-Ahzab ayat 9. Musuh kacau dan mundur tanpa perang besar. Hasil dari perang ini adalah
Pasukan Muslim menang tanpa bentrokan besar. Hikmah dari peperangan ini adalah kemenangan datang melalui strategi dan pertolongan Allah. Persatuan antar sahabat menjadi benteng yang utama. Keempat, Perang Khaybar, 7 Hijriah atau 629 Masehi. Lokasi, Oasis Khaybar. Musuh yang dilawan adalah Yahudi Khaybar. Benteng batu hitam menjulang, pasukan Muslim mengepung. Sayyidina Ali bin Abi Thalib penuh keberanian memimpin serangan hingga benteng runtuh. Ia sendiri, dengan perintah dari Rasulullah dan izin Allah, berhasil merobohkan benteng besar terbuat dari besi yang sangat berat itu dengan satu pukulan dari satu tangannya saja. Benteng runtuh. Besok aku akan memberikan bendera ini kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Hasilnya, Khaybar jatuh dan pasukan Muslim menang. 5. Fathu Makkah, 8 Hijriah atau 630 Masehi. Lokasi Makkah. Musuh Quraisy. Rasulullah memasuki kota Makkah dengan pasukan 10.000. Tanpa perang berarti, patung-patung dihancurkan, Quraisy diberi ampun. Kebenaran telah datang dan kebatilan telah lenyap. Quran Surat Al-Isra ayat 81. Hikmahnya, ini adalah momen puncak Islam. Ini adalah kemenangan tanpa pertumpahan darah. 6. Hunain, 8 Hijriah atau 630 Masehi. Lokasi Lembah Hunain. Pasukan Muslim disergap lembah yang sempit. Saat terpukul mundur, Rasulullah berdiri tegak di atas bakalnya memanggil, "Aku adalah Nabi, tidak berdusta. Aku adalah putra Abdul Muthalib." Pasukan kembali tersusun. Menang. 7. Perang Tabuk, 9 Hijriah atau 631 Masehi. Lokasi Utara Arab. Perang ini berhasil diselesaikan tanpa sebuah perang. Sebuah ekspedisi diplomatik. Pada suatu hari di Madinah, datang kabar bahwa Kekaisaran Romawi sedang menyiapkan pasukan besar untuk menyerbu wilayah kaum muslimin. Saat itu musim panas yang paling menyengat. Tanah retak, unta lelah, dan kurma hampir habis. Namun Rasulullah berdiri di mimbar, menyeru kaum muslimin untuk bangkit mempertahankan negeri dan iman mereka. Seruan itu menggugah hati yang beriman, termasuk para sahabat penyokong dakwah. Umar membawa separuh hartanya. Abu Bakar datang membawa seluruh miliknya, dan Utsman bin Affan menyumbang kuda serta perbekalan dalam jumlah besar hingga Rasulullah tersenyum bangga. Kaum muslimin kemudian berjalan menuju Tabuk. Perjalanan berat melintasi padang pasir sejauh ratusan kilometer. Di tengah panas yang memberikan dan haus yang sangat, mereka belajar arti kesabaran dan keteguhan. Namun saat tiba di Tabuk, pasukan Romawi tidak tampak. Mereka mundur sebelum keberanian umat Islam. Rasulullah tidak marah maupun kecewa. Beliau menjadikan perjalanan itu sebagai ujian iman dan persatuan. Beliau membuat perjanjian damai dengan suku-suku setempat, lalu memimpin pasukan pulang ke Madinah dengan hati yang lapang. Perang Tabuk menjadi saksi bahwa kemenangan tidak selalu dengan pedang. Kadang kemenangan adalah saat umat bersatu, sabar, dan yakin kepada Allah. Selanjutnya, kita akan memasuki bagian berikutnya, yaitu peperangan setelah wafatnya Rasulullah, atau era Khulafaur Rasyidin. Hari-hari setelah Rasulullah wafat adalah masa ketika dunia terasa terguncang. Kota Madinah seperti kehilangan mataharinya, namun belum genap beberapa bulan, badai baru datang. Pemberontakan, nabi-nabi palsu, kekuatan besar Romawi dan Persia menyiapkan penaklukan, dan pasukan Islam yang baru seumur jagung harus berdiri menghadapi dunia. Inilah kisah bagaimana para sahabat Rasul yang dulunya adalah lelaki biasa, bangkit dan menjadi penyelamat peradaban. 1. Perang Riddah atau Perang Memerangi Kemurtadan. Tahun 11-12 Hijriah, lokasi Jazirah Arab. Musuh yang dilawan adalah suku-suku Arab yang murtad dan nabi palsu, yaitu Musailamah, Sajjah, dan Tulaihah, dan lain-lain. Pemimpin adalah Khalid bin Walid. Abu Bakar berkata, "Demi Allah, jika mereka menolak menyerahkan seutas tali unta yang dahulu mereka bayar kepada Rasulullah, aku akan memerangi mereka." Hadis riwayat Bukhari. Setelah Rasulullah wafat, puluhan suku Arab melepaskan baiat.
Ada yang menolak zakat, ada yang mengaku nabi. Kekacauan menyelimuti seluruh jazirah. Sebagian sahabat ketakutan. Namun Abu Bakar berdiri tegas. Islam tidak boleh runtuh hanya karena pemimpinnya wafat. Khalid bin Walid memimpin pasukan kilat. Satu persatu wilayah murtad ditaklukkan. Perang paling besar terjadi di Yamamah melawan Musailamah al-Kadzdzab. Perang itu digambarkan para sahabat sebagai hari tersulit setelah perang Uhud. Para penghafal Al-Quran gugur ratusan orang. Darah menutupi kebun Yamamah sehingga disebut Hadikah al-Maut atau kebun kematian. Teriakan Muhajirin dan Ansar bergema, "Wahai ahli Al-Quran, majulah, pertahankan kitab Allah." Akhirnya Musailamah terbunuh oleh Wahsy, orang yang dahulu membunuh Hamzah. Wahsy menangis sambil berkata, "Dulu aku membunuh manusia terbaik. Hari ini aku membunuh manusia terburuk." Hikmah dari perangnya ini adalah tegaknya kewibawaan negara Islam. Al-Quran mulai dikumpulkan secara resmi karena banyaknya hufaz yang gugur. 2. Perang Irak. Awal jatuhnya Persia. Tahun 12-14 Hijriah. Lokasi Ulais, Hira, Husaid, Muzayyah. Pemimpin pasukan Khalid bin Walid. Musuh Kekaisaran Persia. Setelah Perang Riddah, Abu Bakar mengalihkan fokus ke dua raksasa dunia, Persia dan Romawi. Persia dikenal luar biasa kejam kepada rakyat Arab di Irak. Khalid bin Walid memimpin pasukan kecil namun disiplin. Di Ulais, tentara Persia datang dengan ratusan gajah, barisan rapat, dan dukungan kavaleri berat. Para sahabat sempat gentar, namun Khalid mengangkat pedangnya. "Demi Allah, kemenangan ini sudah aku lihat." Pasukan Islam menyerang sayap-sayap musuh dengan kecepatan yang seperti kilat. Strategi yang tidak pernah dipakai Persia sebelumnya. Satu persatu kota jatuh. Hira, kemudian kota-kota besar di Irak terbuka. Hikmahnya, persiapan menuju perang Qadisiyah. Strategi Khalid dicatat hingga kini dalam Akademi Militer Modern. 3. Perang Yarmuk. Jatuhnya Romawi Timur. Tahun 15 Hijriah, lokasi di lembah Yarmuk atau Suriah. Pemimpin pasukan Muslim Khalid bin Walid. Musuh Kekaisaran Romawi Timur atau Bizantium. Dalil Rasulullah pernah bersabda, kota Konstantinopel akan ditaklukkan. Hadis riwayat Ahmad. Pasukan Romawi membawa 200.000 tentara, sementara pasukan Muslim hanya 36.000. Kaum wanita Muslim ikut datang, memberi semangat agar suami mereka tidak mundur. Pagi itu, kabut tipis menutupi lembah. Para sahabat merapatkan barisan. Khalid bin Walid mengatur pasukan seperti catur hidup. Setiap regu bergerak tepat sesuai aba-aba. Ketika Romawi menyerang dari 4 arah, Khalid memecah pasukan menjadi unit kecil cepat, menyerang titik lemah sambil terus bermanuver. Teriakan takbir menggema di lembah batu. Romawi runtuh dan melarikan diri sepanjang tebing Yarmuk. Perang ini mengakhiri kekuasaan Romawi di Syam selamanya. Hikmah, jatuhnya wilayah Syam ke tangan Islam. Strategi Yarmuk hingga kini dianggap masterpiece militer. 4. Perang Qadisiyah. Runtuhnya Persia. Tahun 15 Hijriah. Lokasi Qadisiyah, Irak. Pemimpin Muslim Sa'ad bin Abi Waqqas. Musuh tentara Persia di bawah Rostom. Riwayat menyebut malaikat ikut membantu kaum muslimin. Ibnu Katsir menyebutkan athar tentang dukungan malaikat seperti di Badar. Persia tidak menerima jatuhnya Irak. Mereka mengirim pasukan raksasa, Dajjal dan panglima terbaik, Rostom. 4 hari pertempuran berlangsung. Hari pertama, Dajjal Persia membuat pasukan Islam kacau. Saat yang sakit pernah memberi komando dari atas istana dengan panah-panah isyarat. Hari kedua dan ketiga, pasukan Muslim memukul kaki gajah agar mereka panik. Hari keempat disebut Yom Ar-Hatwahah, hari yang menentukan. Ketika pertarungan makin sengit dan debu menutupi matahari, para sahabat merasa angin aneh berembus. Beberapa prajurit bersaksi, "Kami melihat pasukan berjubah putih menyerbu barisan Persia." Rostom akhirnya tewas, Persia pun runtuh. Hikmah dari peperangan ini adalah Persia kehilangan pusat kekuatan. Lalu Islam masuk ke Irak secara permanen. 5. Penaklukan Baitul Maqdis. Tahun 16 Hijriah. Pemimpin Umar bin Khattab.
musuh Romawi. Peristiwa penting dari perang ini adalah pemimpin Nasrani meminta Umar bin Khattab sendiri datang untuk menerima kunci kota. Setelah Yarmouk, rakyat Palestina membuka pintu kota, namun hanya ingin menyerahkan kota kepada pemimpin paling adil yang pernah mereka dengar, Umar. Umar datang hanya dengan satu pelayan dan satu unta. Kadang beliau naik, kadang pelayannya yang naik. Romawi terkejut. Pemimpin muslim yang menaklukkan separuh dunia datang tanpa pengawal. Lalu kota diserahkan tanpa pertempuran besar. Sayyidina Umar berjalan menuju lokasi tempat Isra Mi'raj. Menangis haru melihat tanah para nabi. Hikmah dari perang ini, untuk pertama kali sejak ratusan tahun, akhirnya Baitul Maqdis menjadi kota yang aman. Kemenangan terakhir Persia, tahun 21 Hijriah. Pemimpin pasukan muslim adalah An-Nu'man bin Muqrin. Musuhnya sisa-sisa kekaisaran Persia. Dijuluki Fath al-Futuh atau kemenangan dari segala kemenangan. Persia kala itu mengumpulkan kekuatan terakhir 150.000 pasukan. Mereka ingin membalas kekalahan di Qadisiyah. Muslim menurunkan 30.000 prajurit. Nu'man memberi pidato. Aku akan maju ke depan. Jika aku syahid, pemimpin kalian Tamim. Jika ia gugur, pemimpin kalian Huzaifah. Pertempuran berlangsung keras. Nu'man gugur dengan tersenyum. Namun pasukan Islam berhasil menjebol benteng Persia dan memukul mundur mereka. Hikmah dari perang ini adalah 1. Persia benar-benar lenyap dari peta kekuasaan dunia. Dan selanjutnya Islam memasuki wilayah Iran secara menyeluruh. Perang yang ke-7, ekspedisi Mesir, Amr bin As, tahun 20 Hijriah. Lokasinya di Mesir dan melawan Romawi. Hasil dari perang ini, Mesir membuka pintu tanpa peperangan besar setelah pengepungan Babylon. Kala itu Amr bin As memimpin pasukan kecil memasuki Mesir. Rakyat Koptik yang tertindas Romawi justru menyambut Muslim karena kebijakan pajak Islam yang jauh lebih adil. Hikmahnya, Mesir menjadi salah satu pusat ilmu terbesar Islam di dunia. 8. Pertarungan Yamamah 632 Masehi atau 11-12 Hijriah. Perang ini adalah salah satu bagian dari Perang Riddah. Salah satu daerahnya adalah di Yamamah. Saat itu iman umat Islam di Madinah meluas. Setelah wafatnya Rasulullah, muncul tantangan besar. Sejumlah suku dan pemimpin yang tadinya masuk Islam mundur dan mengaku tidak terikat, tidak mengaku baiatan lagi. Bahkan ada yang mengaku nabi baru. Pemimpin pemberontak yang paling dikenal ialah Musailamah. Kekhalifahan pertama di bawah Abu Bakar memutuskan bahwa pemberontakan ini harus dihadapi, karena jika dibiarkan stabilitas umat dan keamanan dakwah bisa runtuh. Panglima yang diutus untuk pemimpin pasukan adalah Khalid bin Al-Walid bersama sejumlah sahabat. Pertempuran terjadi di daerah Al-Yamamah di daerah Aqrabah. Meskipun pasukan pemberontak sangat banyak, konon antara 50.000 sampai 100.000 orang, pasukan muslim yang jauh lebih kecil namun disiplin berhasil meraih kemenangan. Di akhir perang, korban di pihak pemberontak sangat besar. Diperkirakan antara 10.000 sampai 21.000 orang gugur. Hikmah dari perang ini menunjukkan bahwa stabilitas umat dan komitmen terhadap keimanan adalah prioritas, bahkan di awal masa kekhalifahan. Keberanian mengambil keputusan, konsistensi di tengah fitnah, dan kepemimpinan tegas menjadi pelajaran penting. Tanpa perang ini, nasib dakwah dan pemerintahan Islam mungkin akan jadi berbeda. Selanjutnya, Perang Sungai atau Perang Al-Madha, 633 Masehi atau 12 Hijriah. Ekspansi ke Persia. Setelah menumbuhkan kekuasaan di Jazirah Arab, pasca Perang Riddah, pemerintahan di bawah Abu Bakar dan jenderalnya Khalid bin Walid memusatkan pandangan keluar. Persia atau Sasania, kerajaan besar di timur. Di musim semi 633 Masehi, pasukan Muslim menyerang ke daerah Mesopotamia, provinsi Asoristan. Di situ terjadi pemberontakan besar dikenal sebagai Perang Al-Madhar. Meskipun pasukan Persia jauh lebih besar, strategi gerak cepat dan moral tinggi pasukan Muslim membuat Persia hancur. Dilaporkan sekitar 30.000 pasukan Persia tewas. Kemenangan ini membuka jalan bagi penaklukan kota-kota penting Persia, termasuk kota strategis. Salah satu hasil langsung, kota perbatasan dan benteng pertahanan Persia segera jatuh, memberi akses ke pusat kekuasaan Persia. 10. Perang Nahrawan 658 Masehi atau 38 Hijriah. Konflik internal umat Islam. Setelah masa-masa ekspansi, masa pemerintahan keempat khalifah, lalu terjadi ujian berat selanjutnya.
Konflik internal. Sebagian kaum muslim membelot karena menolak hasil arbitrase antara Sayyidina Ali dan rivalnya. Mereka menganggap keputusan arbitrase sebagai pengkhianatan terhadap prinsip keadilan. Ketegangan memuncak dan akhirnya pada 17 Juli 658 Masehi atau 38 Hijriah, pasukan Sayyidina Ali menghadapi pasukan di Nahrawan, dekat Baghdad. Pasukan Sayyidina Ali sekitar 14.000, sedangkan kelompok pemberontak sekitar 2.800. Meskipun jumlah kecil, mereka dikenal sangat fanatik. Akhirnya mereka terbantai, sekitar 2.400 tewas, dengan korban sedikit dari pasukan Sayyidina Ali. Kemenangan ini menghancurkan kelompok pemberontak sebagai kekuatan besar, tetapi perpecahan hati umat sudah mulai terbentuk. Rasa saling curiga dan ketidakpastian di antara kaum muslim. Sayyidina Ali harus menghadapi dilema antara menjaga persatuan, menegakkan keadilan, tapi di sisi lain hati umat sudah terbelah. Hikmah dari perang ini, perang Nahrawan menunjukkan bahwa perpecahan di dalam umat sendiri bisa terjadi. Musuh paling berbahaya kadang bukan dari luar, melainkan dari dalam. Ketika prinsip yang semangat ukhuwah dirusak oleh ekstremisme dan fanatisme, pelajaran penting adalah keadilan, toleransi, dan musyawarah harus dijaga. Di masa Rasulullah, peperangan adalah sebuah ketubuhan. Di masa Sayyidina Abu Bakar, ia menjadi benteng yang menjaga fondasi iman. Di masa Sayyidina Umar, ia menjadi jembatan menuju keadilan yang lebih luas. Di masa Sayyidina Utsman, ia berkembang menjadi cahaya ilmu yang menyebar ke berbagai negeri. Di masa Sayyidina Ali, ia menguji hati umat dengan fitnah yang mengajarkan bahwa musuh terbesar sering lahir dari dalam diri dan perpecahan. Semoga kita bisa memetik pelajaran dari kisah ini dan terus mengingat bahwa harus bersatu untuk Islam yang lebih kokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.